Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irni Nurfitriani, kelas B Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hamidiyah Jakarta. Di sini saya akan menceritakan kisah Nabi Nuh alaihi salam untuk memenuhi tugas mata kuliah Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam tugas media dan aplikasi pembelajaran yang diampu oleh dosen Ibu Siska Putri Sayakti, MSI. Selamat menyaksikan. Nabi Nuh adalah keturunan ke-9 Nabi Adam. Ayah Nabi Nuh bernama Lamik bin Mata. Nabi Nuh diutus ke negeri Armenia. Kala itu penduduk Armenia banyak berbuat syirik. Mereka tidak lagi beribadah kepada Allah, melainkan kepada patung-patung. Wahai saudaraku, aku adalah Rasul Allah. Aku diutus untuk mengingatkan kalian. Mari tinggalkan patung-patung itu, beribadahlah kepada Allah. Seru Nabi Nuh kepada penduduk Armenia. Penduduk Armenia malah mengejek ke Nabi Nuh. Hai Nuh, jangan sok pintar. Kami tidak butuh nasihat. Kami tahu apa yang kami lakukan, kata salah seorang penduduk. Ia terus mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah. Saudaraku, kembalilah ke jalan yang benar. Jika tidak, kalian pasti mendapat hukuman di dunia. Begitu juga siksaan di akhirat kelak, kata Nabi Nuh. Hai Nuh, jangan banyak omong. Datangkan saja azab itu. Kami tidak takut, tantang penduduk mengejek Nabi Nuh. Tak terasa, Nabi Nuh telah tinggal bersama penduduk Armenia selama 950 tahun. Sekian lama ia berdakwah, namun hasilnya belum memuaskan. Sekian ratus tahun aku berdakwah, tak lebih dari 100 orang yang mau beriman. Itu pun dari kalangan orang-orang miskin, kata Nabi Nuh. Suatu hari, Nabi Nuh didatangi beberapa pembesar yang kaya raya. Mereka mau beriman dengan syarat Nabi Nuh harus mengusir orang-orang miskin yang menjadi pengikutnya. Saudaraku, semua manusia itu sama. Kaya dan miskin tak berbeda. Perbedaan hanya ditentukan oleh ketakwaan, bukan oleh harta kekayaan, jawab Nabi Nuh dengan tegas. Para pembesar itu malu dan kecewa. Nabi Nuh terus mengajak penduduk Armenia untuk beriman kepada Allah. Hei, Nuh yang bodoh, pergilah kamu dari tempat ini. Kamu tidak pantas lagi tinggal di sini, teriak penduduk Armenia. Kesesatan dan kejahatan penduduk Armenia sangat kelewat batas. Hati mereka keras seperti batu. Mereka sulit menerima nasihat-nasihat kebaikan. Nabi Nuh berusaha bersabar, namun ia tidak kuasa melihat pengikutnya dihina, diusir, dan disakiti. Nabi Nuh pun berdoa, Ya Allah, binasakanlah orang-orang kafir itu. Jangan biarkan seorang pun hidup, sebab mereka akan terus menyesatkan hamba-hambamu. Mereka juga hanya akan melahirkan anak-anak durhaka seperti mereka. Allah mengabulkan permohonan Nabi Nuh. Tak lama, malaikat Jibril datang dan memerintahkan Nabi Nuh menanam sebuah pohon. Benih ini dari surga dan akan tumbuh menjadi pohon yang sangat besar, kata Jibril. Lalu, Jibril menjelaskan agar Nuh dan pengikutnya membuat perahu besar dari pohon itu. Tak lama setelah benih ditanam, tumbuhlah pohon sangat besar. Nabi Nuh dan pengikutnya segera membuat perahu dari pohon itu. Penduduk Armenia menertawakan apa yang dikerjakan Nuh. Hahaha, lihat apa yang dikerjakan orang-orang itu. Mereka membuat perahu di sebuah bukit, teriak penduduk Armenia. Walau hinaan dan cacian itu sangat menyakitkan, namun Nabi Nuh dan pengikutnya berusaha untuk tetap sabar. Tak lama Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk segera berkemas dan menaiki perahu beserta hewan-hewan dan pengikutnya. Tiba-tiba, langit pun mendung, awan hitam bergumpal-gumpal, petir berkilat menyilaukan, terdengar guruh menggelegar. Keadaan benar-benar mengerikan. Tak lama berselang, hujan turun yang sangat lebat. Bumi pun digenangi air, makin lama makin tinggi. Banjir besar melanda negeri. Sementara itu, penduduk Armenia yang kafir, termasuk Kanaan, anak Nabi Nuh,
dihantam ombak yang datang bergulung-gulung. Mereka pun mati tenggelam. Maha besar Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, seru Nabi Nuh penuh syukur. Nabi Nuh dan para pengikutnya yang beriman gembira. Mereka pun hidup bahagia. Lalu, apakah hikmah yang dapat diambil dari kisah Nabi Nuh ini? Meskipun hampir sebagian besar kaum Nabi Nuh durhaka dan binasa, tetapi perjuangan dan upaya yang dilakukan Nabi Nuh dalam berdakwah patut dijadikan teladan. Sikap sabar yang dimiliki Nabi Nuh harus kita teladani. Patuh menjalankan perintah Allah, ikhlas pada ketetapan Allah, dan tidak boleh bersikap sombong kepada sesama manusia, dan tidak boleh memandang tinggi atau rendahnya seseorang dari kekayaan dan derajat sosial. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.